Ceritanya di sini tuh gara-gara ada goncangnya Majapahit. Di waktu itu Majapahit itu perang sudah pudar kemana-mana kan. Banyak yang berlarian mendirikan kerajaan masing-masing. Termasuk pohon itu juga peninggalan. Tuh yang dikasih kain hijau itu. Karena di buku Babat Talasnya itu ada tulisan. Nah, daripada perang lagi, raja itu ngutus cari tempat. Disuruh cari di sebelah selatan kota Pasuruan. Ternyata ketemu ada di terengnya Gunung Tengger Bromo. Ini peninggalannya apa tuh Majapahit, tinggal batu-batuan. Ini Trisula jenengan kiambek sing menemukan apa ya Pak? Kulo kiambek. Malah sama pusaka Nopo Poso itu ada di rumah sama surban jas di pohon asem. Di pohon asem. Wah, betul asem itu. Ceritanya di sini tuh gara-gara ada goncangnya Majapahit. Di waktu itu Majapahit itu perang sudah pudar kemana-mana kan. Banyak yang berlarian mendirikan kerajaan masing-masing. Karena di sini tuh desanya bukan Banyu Biru, yang terkenal malah Banyu Biru. Nah, padahal di sini desanya tuh Sumberjo. Gara-gara sumber rame. Keranton yang ini sing kula critakake niku ya namung sejarah Mas. Adanya buku, saya cerita luar dari buku saya tidak berani, karena di buku Babat Talasnya itu ada tulisan tidak boleh menceritakan asal mula Banyu Biru, boleh aja asal banyak doa. Siapa aja yang menceritakan asal mula Banyu Biru dikasih umur pendek cepet matinya. Nah itu, jadi saya tidak berani cerita, saya kupas terus, saya pelajari. Ternyata saya mikir seandainya saya yang duduk di jeru kunci di sini tidak cerita gimana nanti. Ternyata ketemu yang tidak boleh diceritakan sampai sekarang. Asalnya sumber tahun berapa itu aja. Jadi saya keliling cari orang yang bahasa Sanskerta. Yang bisa bahasa Sanskerta saya belajar 1, 2, 3-nya. Karena tahunnya kan yang tidak boleh diceritakan. Akhirnya saya berani duduk sebagai juru kunci 92. Termasuk ambil dari Singosari. Ya, ini ambil dari Singosari. Termasuk pohon itu juga peninggalan. Tuh yang dikasih kain hijau itu. Ini peninggalannya apa tuh Majapahit, tinggal batu-batuan ini. Arca-arca yang itu di sana itu peninggalan juga itu. Itu bawaan dari Majapahit. Di waktu itu Majapahit itu perang sudah pudar kemana-mana kan. Banyak yang berlarian mendirikan kerajaan masing-masing, termasuk Gresik, apa tuh Kediri, Majapahit itu yang mendirikan masing-masing. Itu waktu perangnya. Akhirnya raja itu tahu kalau goncang Majapahit itu, mengingat di waktu perang sudah banyak korban harta benda dan nyawa, ya kan? Nah, daripada perang lagi, raja itu ngutus cari tempat. Disuruh cari di sebelah selatan kota Pasuruan. Ternyata ketemu ada di terengnya Gunung Tengger Bromo, iya kan? Habis itu utusan pulang ke kerajaan. Nah, kalau sudah nemu tempatnya, akhirnya boyong kerajaan, bukan lari loh. Umumnya kan pelarian Majapahit ke Tengger, bukan pelarian itu. Menghindar takut perang lagi, karena dilihat waktu perang aja sudah banyak korban, harta benda dan nyawa. Daripada perang, dia itu boyong. Makanya ada peninggalan-peninggalan. Kalau dulu boyong kan enggak bawa kendaraan, cuman rajanya yang naik kuda sama dipanggul putri raja itu. Semuanya berjalan sesuai apa yang di Majapahit itu boyong dibawa semua. Karena jalan, istirahat pertama ada di daerah Mendit, Malang. Akhirnya berhenti di sana sejenak, terus meninggalkan seseorang di sana, 2 orang kalau tidak salah. Itu di sana itu peninggalnya Watu Angkat, Watu Junjung di Mendit.
jalan lagi ke arah sini karena yang dituju Pengger. Lah ini dulu itu alas besar, hutan yang paling besar di sini, sampai SD sana itu hutan. Terus adanya sungai tidak terpakai ini, raja itu berhenti di sini, lama di sini. Karena lama, mandinya dibagi dua. Para raja mandinya di sungai sini, putri raja mandinya di sebelah 500 meter dari pagar pemandian ini, di tengah lahan sawah sana. Nah, karena sini sudah lama, banyak orang yang berdatangan ke sini, tidak mau pulang, akhirnya babat alas lagi di sebelah rumah saya ke arah barat. Karena babat alas di situ banyak pohon pisang Jawa dan pinang, makanya pedukuhan pertama dari Sumberjo adalah pedukuhan jambean, pinang lak jambe. Nah, karena dibutuhkan masyarakat untuk cok bakal apa itu kan pasti ada pinang dan sirih. Nah itu babat alas di sudah lama, akhirnya mau berjalan lagi ke sana itu di sini juga tergampar dua orang, antaranya Mbak Kebut sama Mbak Tombrong. Itu juga kegiatannya beda-beda meskipun sama-sama prajurit, nggak mau melanjutkan ke Tengger karena menghambat apa itu, mengingat agamanya. Kalau ke sana kan ikut Hindunya, jadi ada sini akhirnya ikut Muslim, Islam Kejawen itu. Jadi ada di sini kerjasama itu dua orang. Karena Mbak Tombro itu orangnya petani, bawaan dari Majapahit 2 ekor kerbau. Juga tak dipekerjakan, cuma dikasih kandang itu aja. Kalau Mbak Kebut, karena di bukunya loh, saya tidak tahu ceritanya ya. Di bukunya yang saya baca itu, kalau Mbak Kebut itu adalah resi yang terbaik di Majapahit, empu yang paling baik. Bawaannya paron ke sini. Dia berhenti di mana, mendirikan pandai besi, bikin pusaka. Kalau sekarang orang punya ilmu pamer, kalau Mbak Kebut dulu enggak berani pamer. Kalau ada orang yang pesan, diambil palunya, digender. Kalau enggak ada orang, dipijat. Jadi pusaka, makanya terkenal pusakanya Winongan, Kulon Kali, Wetan Kali. Nah itu loh, itu pusakanya sampai sekarang. Bukan Winongan itu karena kecamatannya, itu yang terkenal pusaka yang terbaik. Bikinnya di Sumberjo sini, babat keduanya di barat sungai, nah, timur sungai, istrinya yang terima uang. Kalau sudah pesan, nah ini ambil sarennya di situ, gitu loh, buka IPA itu timur jalan, timur sungai. Terus di situ itu peninggalannya sampai sekarang ada, tempat pemandian besi itu ada di situ. Paronnya saya taruh sana, dan di kuburannya Mbak Kebut. Kalau Mbak Tombre tidak mau dikubur di Pedukuhan, mintanya di desanya sini, Sumberjo ini, gitu loh. Kenapa kok namanya Banyu Biru? Karena dulu itu banyak orang pengobatan. Setiap masuk, lu kok biru airnya? Setiap masuk kok biru airnya? Itu. Nah, karena di sini bukan Banyu Biru dulu, sungai tidak terpakai. Karena gara-gara kerbunya Mbak Tombro merendam di situ, sudah ketemu karena tadi nggak pulang, suruh cari sama Mbak Kebut, cari nggak mungkin jauh, dicari telapak kakinya ketemu ada di sungai tidak terpakai ini. Jadi berdebat dengan lumpur. Akhirnya kerbau itu sudah ketemu, ditarik nggak mau, diajak pulang meskipun dipukuli nggak mau. Rombongannya anak buahnya Tombro sama Kebut itu dikumpulkan. Tentang ilmunya sama loh, sama-sama prajurit, ilmunya sama-sama tinggi. Dikumpulkan untuk menyaksikan kerbau. Nggak tahu tujuannya kerbau itu ingin naruh peninggalannya, menunjukkan peninggalannya. Begitu sudah kumpul, dipetikkan daun keladi 4 tangkai, ditaruh sanding kerbaunya, tanpa dipukuli kerbau lompat. Tadinya air itu kumuh berdebat dengan lumpur, menjadi ajaib, menjadi jernih. Saking jernihnya, Mbak Tombro berdiri melihat ada apa di sela-sela batu. Ternyata ada 2 ekor ikan sengkaring. Ya ini peninggalannya. Terus pesan, karena kerbau kan tidak bisa dibuat peninggalan. Terus pesan Mbak Tombro sama Mbak Kebut, jangan dikemana-manakan. Tambah lama tambah pesat. Jadi berenang ke sana ke sini dengan pengunjung itu tadi. Tidak lama kemudian Pak Bupati pertama Pasuruan, Raden Nitiningrat itu tahu kalau ada air jernih di sini. Akhirnya mau berkunjung ke sini.
waktu mau berkunjung kedatangan tamu dari tentara Belanda, Tuan Goplan Walondo itu ikut serta berkunjung ke sini. Dilihat air memang betul-betul jernih. Terus dibangunlah oleh Belanda zaman Majapahit itu. Belanda yang bangun. Begitu sudah dibangun kok kurang pantas, akhirnya kasih taman-taman. Kok kurang pantas lagi, diambilkan arca-arca dari Singosari ke sini karena satu jalur. Sana yang bikin arca kan, ambil arca bawa ke sini, jumlahnya 11 itu ditempatkan di tepi kolam, akhirnya menjadi kepantasannya. Dulu ada peninggalannya Majapahit itu. Ini kan Belandanya yang bangun waktu peresmian tahun 1900. Pohon itu besarnya seperti itu sampai sekarang. Nah, ini bangun pertama Belandanya ini pohon yang poncolan ke sungai tetap, ya kan, itu yang Dian itu dulu 3 pohon ini. Pas Jumat Legi yang arah ke sana itu rubuh ke arah sungai menuju barat selatan, itu rubuh pas Jumat Pemanis. Itu saya tahu. Di belakang Pade itu sebuah makam ya, atau sebuah petilasan? Makam yang ini. Saya mengatakan makam karena saya tahu di bukunya. Kalau orang mengatakan katanya kuburannya Kerah. Memang Mbah Tombro itu orangnya ilmunya anoman, kianom. Selain bawaan dari Majapahit 2 ekor kerbau, juga merawat kera, ribuan kera. Kalau desa mau ada yang ngisru, Mbah Tombro itu lari ke pohon, ngindar, jadi kera sudah. Ratunya kera, makanya disebut kianom. Jadi leluhurnya kalau cari ke sini bukan cari Mbah Tombro, cari kianom, anoman. Nah, itu loh. Mbah Bandi mendapatkan baju dari alam gaib. Iya, betul. Itu seperti apa ceritanya? Nah itu gini, makanya saya kan disuruh gali 40 cm, terus saya suruh kasih bunga setaman 7 rupa dengan bunga setaman, kembang setaman suruh urut kembali. Tapi saya ditugasi nyiram. Cuman saya beli sarung batik. Habis itu saya siram terus, ternyata diberikan satu-satu, bukan diberikan gini. Setiap Jumat Legi saya tasakur gitu, minta, ternyata ada seperti apa itu, minta api apa itu saya ikuti. Ditaruh di mana nanti? Taruh di situ, terus saya obongi Jaswa, saya minta ke yang jaga desa ini, saya bakar, ternyata timbul. Tapi bilangnya tidak boleh dibuka sebelum dibaca. Rata-rata saya dapat mulai surban, ejas, pusaka, sabu otok itu bungkusan kain mori. Habis dibungkus ditulis syarat, tidak boleh dibuka sebelum dibaca. Nah, pertama saya terkejut karena apa? Menemukan pertama itu, terus habis saya baca, saya buka kok merotoli bungkusnya. Akhirnya aduh rusak di dalam ini. Ternyata sudah saya baca, terus saya buka, ternyata itu masih keras, masih bagus, seperti baru. Wujud apa itu? Benda apa? Surban. Ya. Habis itu dapat lagi pusaka yang digunakan waktu temu saya itu disengkelit gini, surbannya dipakai, jasnya dipakai. Itu juga pusaka itu ya gitu. Habis saya baca, terus saya buka, ternyata pusaka itu. Nah, pusakanya itu Singorojo itu. Ya. Pernah di YouTube kan ketemu ya, katanya pusaka Banyu Biru sudah meluncur. Padahal itu difoto aja, dibawa ke YouTube itu. Pusakanya ya di rumah saya kasih tempat. Tidak berani saya mengeluarkan itu. Terus ketiganya saya dapat surban, apa itu jas. Jasnya itu yang sulit. Nah, waktu itu muncul saya ikuti, ditaruh di atas musola, pas di atas Simaman. Saya naik ke bak kontrol, kalau saya ambil jelas jebol internetnya. Jadi saya muncul lagi suguh ke Ki Ageng Paspo. Kalau memang diberikan, jangan ditaruh yang sulit-sulit. Tetap saya mau ke Tanah Suci karena saya sudah dapat izin dari ibu kandung. Ternyata saya suguh, lihat lagi nih, ditaruh di samping, terus saya bawa. Bungkusnya setangan merah. Tetap ditulis Arab, tapi Arab gundul, tidak bisa baca saya. Karena saya orang bodoh yang ngajinya Al-Muqaddam, sudah ke Kalimantan tahun 79 dulu bonek. Akhirnya kok Arab gundul ya opo gitu. Ditulis Arab gundul itu, jadi di belakang rumah saya ada ustadz, saya datang.
Pak Ustadz tolong bacakan, saya pindah. Dibalik-balik, Pak Bani nggak bisa ini jembret katanya. Mau dibuka nggak boleh sama saya, jangan dibuka dulu. Ini pesan, sebelum dibaca nggak boleh dibuka. Akhirnya begitu nggak bisa saya tarik kembali, saya bawa ke Sidoarjo ke teman saya, suruh bacakan, terus saya yang pindah. Bacanya apa, Pak? Ya Arab. Enggak, maksudnya kalimatnya. Ada ya kalimat ya, seandainya saya baca mulai surban sampai jas sampai pusaka sabu otok itu seperti orang ceramah ada di atas mimbar. Pertama kali surban itu aja lu salam 3 kali. Ya seperti orang mimbar itu loh, ceramah di atas. Ya. Kalau ada orang pengajian atau itu sepertinya kalau membaca itu ya seperti orang mimbar. Kalau saya baca sendiri seperti orang gila nanti. Ada pengajian tidak ada umatnya kan gitu. Mulai dari awal sampai akhir seperti orang ceramah. Kalau bukunya saya menemukan 85. Keadaan tercecer, terbuanglah dari. Karena saya tidak cari buku itu ya, saya merasa eman. Jadi saya kumpulkan banyak kertas di tempat sampah itu, saya kumpulkan, bukan cari buku loh. Saya merasa eman, buku itu saya kumpulkan, saya ikat jadi 2, saya pikul. Tujuan jam 5 ke atas itu dari sini itu ke toko. Itu lillahi ta'ala saya bilang itu. Saya bawa ke toko dulu cuma 1 di sebelah timur jalan. Saya ke sana datang jam 5 sore, sudah hampir maghrib. Datang nyampe ke tokonya, orangnya yang berhadapan dengan saya, juga tokonya juga itu. Terus saya bilang gini, Pak butuh kertas untuk bungkus-bungkus orang beli? Bilang iya gitu. Iya itu saya turunkan. Begitu berhadapan lagi kok istri-istri saya sendiri, rumah-rumah saya sendiri. Malah istri saya bilang, omong apa ya sampean? Jadi saya enggak berani cerita. Kejadiannya dengan anunya enggak sama kan gitu. Jadi saya taruh di luar. Terus saya semalam enggak bisa tidur. Ternyata Ki Ageng Sepuh ini saya suruh gali. Suruh kasih bunga setaman 7 rupa, dengan bunga setaman suruh urut kembali. Saya disuruh beli sarung batik. Terus saya ditugasi suruh nyiram setiap Jumat sampai 7 Jumat manis. Kan 7 bulan mas. Nah ini hakmu yang dipakai itu. Iya kan? Tapi syaratnya haji atau umroh sanggup, bilang gitu. Karena saya minta kuncinya hidup ke ibu kandung itu, tujuan ingin ke tanah suci Mekah Medina. Diingatkan sama Mbak Kebut ini tadi, Ki Ageng Sepuh, saya bilang sanggup, terus hilang. Loh kok hilang? Nang haji itu akeh biayai. Ya gitu. Apa tak gawe? Ya wis lek dikeno kabeh budal aku gitu. Ternyata saya nyirami setiap Jumat itu sudah 3 Jumat lagi itu ada yang ngajak saya umroh. Kaji Warung Dowo. Jadi menurut cerita Mbak Andi dari awal sampai akhir ini, Ya. Mbah Tompo adalah seorang prajurit Majapahit. Prajurit Majapahit. Yang madiksa atau masuk Islam. Sudah masuk Islam Kejawen. Karena kalau tidak masuk Islam Kejawen melanjutkan perjalanan ke Tengger, terus kembali Tanah Lot itu. Makanya saya sebelum jadi juru kunci sudah studi banding ke pintu gerbang Majapahit, Trawulan, terus ke Brawijaya, Sidaran, baru ke Mendit, Singosari, baru sini terus Tengger. Habis Tengger saya kembali Tanah Lot itu. Kalau Mbak Kebut itu karena resi yang terbaik di Majapahit, itu tulisannya loh yang saya ceritakan, bukan tahu kejadiannya. Jadi nanti itu berhenti di mana? Dia itu mendirikan Pandi Besi. Ternyata ada di sini tidak mau ke sana, akhirnya mengikuti agama Muslim Kejawennya. Terus Bapak Talas kedua mendirikan Pandi Besi.